Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Taza semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya baik di rumah ya. Baiklah, sepertinya kondisi kita belum memungkinkan untuk kita belajar langsung secara tatap muka di sekolah. Jadi Taza harus menyiapkan lagi materi daring untuk kalian. Untuk pembelajaran IPS kelas 9, kita akan lanjutkan dengan materi kondisi alam negara-negara di dunia ya. Nanti masing-masing di 5 benua itu kita ambil satu-satu contohnya dari negara-negara dari masing-masing benua. Kita ambil satu negara. Misalnya di Asia nanti kita akan bahas tentang negara Jepang. Benua Eropanya kita ambil negara Inggris contohnya. Terus Australia nanti negara Australia yang kita ceritakan, kita bahas. Kemudian di Afrika nanti kita akan membahas tentang negara Mesir. Yang terakhir Amerika, benua Amerika kita akan bahas tentang Amerika Serikat. Oke, tetap terus menyimak apa penjelasan yang dari Taza berikan melalui materi daring ini, dan jangan lupa kalian isi absen di link absen yang Taza kirim di grup WA ya. Selamat datang di kelas ilmu pengetahuan sosial. Dalam tema kondisi alam negara-negara di dunia, masih bersama Kali ini kita akan membahas sebuah negara maju yang berada di kawasan Asia Timur. Benar sekali, ini adalah negara Jepang. Oke, setelah kalian lihat cuplikan tadi yang barusan ya, bahwa Jepang itu terkenal dengan sebutan negeri sakura ya, dimana negara Jepang lah yang merupakan negara yang banyak sekali ditumbuhi oleh bunga sakura ya. Dan negara Jepang adalah negara yang terkenal juga dengan salah satu negara industrinya ya. Ya, negara industrinya itu produknya itu merambah ke berbagai belahan dunia. Jadi setiap hari kita pasti melihat kendaraan bermotor produksi Jepang, terus tuh lalu lalang di jalan-jalan kita sampai ke pelosok negeri. Nah, terus sekarang di manakah negara Jepang itu berada? Seperti yang Taza bilang tadi, kita membahas tentang beberapa negara. Satu negara di beberapa benua aja, setiap benua itu kita pilih satu negaranya ya. Jadi kalau Jepang itu berada di benua Asia. Jepang adalah negara dengan perekonomian terkuat nomor 3 di dunia setelah Amerika dan Cina. Jepang itu ibu kotanya adalah Tokyo. Bahasanya mereka menggunakan Jepang. Untuk agamanya di sini tertuliskan ada Shinto, Buddha dan Kristen. Sementara untuk buku yang sudah Taza baca itu ternyata di sana juga ada Islamnya ya di Tokyo, walaupun hanya beberapa persen saja untuk yang beragama Islam. Kemudian kepala negaranya adalah kaisar, dengan kepalanya kaisar, terus tuh kepala pemerintahannya perdana menteri, mata uangnya yen. Jepang sudah berdiri sejak tahun 660 sebelum Masehi. Hari lahir Jepang diperingati sebagai hari libur nasional, yaitu setiap tanggal 11 Februari. Lebih dari 70% wilayah Jepang adalah pegunungan, dikarenakan Jepang itu berada di Fire of Ring namanya ya. Ring of Fire, bagian dari cincin api, sehingga banyak gunung api yang ada di negara tersebut. Salah satu gunung tertingginya adalah Gunung Fujiyama.
Nah, Jepang ini berada pada posisi astronomis yaitu 30 derajat lintang utara hingga 47 derajat lintang utara. Kemudian dan 128 derajat bujur timur hingga 146 derajat bujur timur ya. Kalian bisa lihat sendiri di garis astronomisnya ini ya, titik koordinatnya. Nah, Jepang juga memiliki 4 pulau penting, nak ya. Nanti Teza kasih tahu. Nah, ini yang A ini. Jadi cara melihatnya, nak, kalau di atas ini nih titik koordinat lintang utara, ini lintang selatan. Jadi kita lihatnya batasnya ya. Berarti di atas ini lintang utara, ini lintang utaranya, terus lintang selatannya tepat di sini. Kemudian bujur timur, ini bujur timur, di sebelah sini tuh timur, bujur timur, di sini bujur barat, ya batasnya. Nah, pulau penting negara Jepang itu dibagi 4. Ada 4 pulau pentingnya. Ini namanya adalah Pulau Hokkaido, ya. Terus tuh B, ini Pulau Honshu. Ini Pulau Honshu di mana ada Tokyo yang merupakan negara termahal di dunia ya, ibu kota dari negara Jepang. Pulau Honshu. Yang ketiga Pulau Shikoku. Pulau Shikoku yang ini, nak. Ini Pulau Shikoku. Kemudian keempatnya adalah Pulau Kyushu. Ini Pulau Kyushu. Nah, jadi ada 4 pulau penting yang ada di negara Jepang. Yang pertama Pulau Hokkaido, yang kedua Pulau Honshu, yang ketiga Pulau Shikoku, dan keempat adalah Pulau Kyushu. Dan dia di antara 2 lautan luas, yaitu Laut Jepang dan juga Laut Cina Selatan. Di sini ada Laut Cina Selatan. Ini Laut Cina Selatan ya. Selain itu dia dikelilingi oleh Samudra Pasifik. Itu untuk kondisi astronomisnya. Nah, Jepang ini merupakan terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik tersebut. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire, sehingga banyak sekali gunung api di sana, nak ya. Setidaknya terdapat 192 gunung api yang tersebar di negara Jepang. Salah satunya yang tertinggi adalah Gunung Fuji dengan ketinggiannya 3.776 meter. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah ini tertutup oleh lapisan vulkanik. Ya. Ini adalah salah satu contoh gunung Fuji ya, yang merupakan ikon dari negara Jepang. Nah, dikarenakan Jepang itu banyak gunung api, maka sering terjadi bencana gempa bumi. Mengapa? Karena Jepang terletak pada daerah perbatasan antara lempeng benua Asia, ya, lempeng benua Asia dan lempeng Samudra Pasifik, sehingga sering terjadi gempa bumi. Fenomena ini juga terjadi akibat karena hampir mirip seperti Indonesia, karena terletak di atas lempeng benua Asia dan Samudra Hindia. Terus kalau mengenai flora dan faunanya, kalian mungkin sudah mengira bahwa penggunaan di lahan Jepang itu didominasi oleh daerah perkotaan dan banyak pemukiman serta industri. Nah, perkiraan yang kalian dapat pahami bahwa Jepang itu adalah negara maju atau negara industri. Ternyata
perkiraan tersebut adalah salah karena 67% wilayah Jepang itu justru merupakan hutan ya. Beberapa jenis tumbuhan yang dapat ditemukan di daerah Jepang ini seperti bambu, makanya banyak binatang panda di sini ya. Jepang terkenal dengan binatang panda, hewan panda. Terus ada pohon ek, maple birch. Ada juga beech. Nah, dan di sini di negara Jepang adalah salah satu negara yang di sana ada semangka yang berbentuk persegi, bahkan ada semangka yang berbentuk segitiga. Itu semuanya agar lebih mudah menyimpan dan menumpuknya. Bagaimana caranya? Ternyata mereka sudah menyiapkan cetakan ya nak ya, terlebih dahulu pada proses buah itu sedang berbuah. Ada juga buah pir berbentuk Buddha. Nah, semua jenis-jenis buah-buah yang seperti itu hanya ada di negara Jepang. Untuk kondisi penduduknya, Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa dan itu merupakan catatan pada tahun 2015. Walaupun jumlah penduduknya itu besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan ya. Di Jepang itu angka jumlah penduduknya itu menurun. Kenapa? Karena angka kelahiran di Jepang relatif rendah, sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk Jepang min 0,1%, berarti setiap tahun itu terjadi penurunan sebesar 0,1%. Sementara jumlah penduduk lanjut usia semakin besar karena kondisi keadaan kesehatan di Jepang itu sangat baik ya. Kenapa juga angka kelahiran di Jepang rendah? Karena mayoritas pemudanya itu lebih menunda untuk keinginan untuk menikahnya itu ditunda. Mereka lebih suka untuk bekerja, berkarya dan memanfaatkan masa mudanya untuk beraktivitas dan berkarya ya. Untuk agama di sini sudah tertera bahwa di Jepang ini etnik ya nak. Bahwa Jepang itu terdiri dari beberapa etnik seperti 98,5% itu etnik Jepang, terus Koreanya ada 0,5%, Cinanya 0,4% dan lainnya 0,%. Nah, yang agamanya ada agama yang terdiri dari Shinto sejumlah 83,9%. Jadi mayoritasnya beragama Shinto, kedua beragama Buddha, Kristen dan lainnya. Untuk agama Islamnya juga ada nak ya. Agama Islamnya itu berada di kaki Gunung Fujiyama dan itu berasal dari para pelajar Indonesia yang berada di sana, dan juga mungkin karena pernikahan antara orang Jepang dengan orang Indonesia sehingga setelah menikah mereka dibawa ke Jepang. Jadi yang agama Islam itu mayoritas berasal dari Indonesia yang menetap di sana. Nah, ini bisa kalian lihat ya, bahwa usia tua di Jepang itu lebih banyak karena kondisi kesehatannya sangat baik di sana. Terus banyak hal positif orang Jepang yang patut kita teladani seperti kerja keras, terus budaya malu, hidup hemat, loyalitas, inovasi, pantang menyerah, budaya baca mereka sangat bagus, kerja sama kelompoknya juga sangat bagus. Mereka juga mandiri dan menjaga tradisi leluhurnya. Itu mengenai negara Jepang. Sekarang kita ke negara Amerika Serikat ya. Kita bahas tentang negara Amerika Serikat yang terletak di benua Amerika. Nah, Amerika Serikat itu terkenal dengan negeri Paman Sam ya nak ya. Pada abad ke-15 jauh sebelum Christopher Columbus penemu benua Amerika itu sampai di sana, maka ternyata para pelaut Muslim sudah menginjakkan kaki lebih dahulu daripada si penemu benua Amerika tersebut. Jadi populasi muslimnya mencapai 11 juta jiwa dari total penduduk. Tokoh-tokoh muslim juga, musisi hingga petinju muslim juga
ada di sini ya, di Amerika Serikat ini ya, seperti Muhammad Ali ya. Semua yang ada di musim muslim itu ada di Zaragoza, Amerika Serikat ya. Jadi ada penduduk umat muslim yang ada di Amerika Serikat. Amerika Serikat ini terletak pada 24 derajat 33 lintang utara sampai 70 derajat 23 lintang utara dan 170 derajat 27 sampai 65 derajat 51 bujur barat. Negara ini berbatasan dengan negara Kanada ya. Kanada di sebelah atasnya utara, Samudra Pasifik sebelah barat, terus tuh Samudra Atlantiknya di sebelah timur serta Meksiko, Teluk Meksiko dan Kuba ada di sebelah selatan. Ini ya. Ini peta Amerika Serikat. Nah, ada salah satu yang menjadi sejarah baik ya. Dulu Amerika Serikat ini ya hanya terbentuk satu kawasan saja, kemudian berkembang dan memecah sehingga menjadi beberapa daerah wilayah ya. Kalau di peta ini terlihatkan beberapa pecahan atau kawasan ya, yang merupakan negara-negaranya. Nah, ini Amerika Serikat. Jadi di sini ada penambahan wilayah kembali ya, yaitu kalian bisa lihat di atlas kalian di rumah, ada negara Alaska ya. Alaska serta Hawaii di sini. Ini pulau kecil ini merupakan Hawaii. Dulunya bukan milik negara Amerika Serikat, Nak. Nah, ini Hawaii. Dulunya ini dipimpin oleh seorang ratu ya, tetapi karena industri hubungan ekonomi yang dijalin oleh Amerika Serikat dengan Hawaii pada saat itu, mereka memiliki bisnis. Nah, Hawaii ini dikarenakan ada politik undang-undang gula yang diciptakan oleh negara Amerika Serikat, sehingga ratu yang memimpin negara Hawaii ini terdesak dan tidak bisa membayar ya pajak gulanya, sehingga ia akhirnya merelakan negaranya dikuasai oleh negara Amerika Serikat. Kemudian kita geser sedikit. Alaska itu merupakan daerah kuasa Rusia. Nah, dulunya waktu itu merupakan milik Rusia, tetapi dikarenakan ada sengketa antara Rusia dan negara Inggris, daripada Alaska hilang begitu saja, sehingga Rusia menjual Alaska kepada negara Amerika Serikat. Oleh sebab itu Alaska juga sekarang menjadi bagian dari negara Amerika Serikat. Itu ya. Amerika Serikat ini penduduk aslinya adalah Indian dan Eskimo ya. Kemudian pegunungan tertingginya yang terkenal adalah Pegunungan Rocky. Nah, ini binatang yang ada di Amerika ya, bison, antelope yang B, armadillo yang C, dan opossum sejenis seperti koala ya yang di D. Keadaan penduduk Amerika Serikat. Nah, coba kalian simak bahwa Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduknya terbesar, ketiga di dunia setelah Cina dan India. Jadi terbesar ketiga setelah Cina dan India. Di penduduk aslinya tadi Indian, saya sudah bilang. Nah, ini ya suku yang ada di Indian. Selain Indian ada orang Eskimo di Alaska yang jumlahnya relatif kecil.
Oke, sekarang kita bahas lagi tentang negara Inggris. Inggris terkenal dengan kerajaannya ya, Ratu Inggris, Ratu Elizabeth, yang sering mungkin kalian juga dengar-dengar di berita-berita televisi ya. Nah, Inggris itu terletak pada 50 derajat lintang utara hingga 60 derajat lintang utara dan 8 derajat bujur barat hingga 2 derajat bujur timur. Posisinya berada di benua Eropa yang secara geografis berbatasan di utara dengan Samudra Atlantik. Ini Inggris, peta Inggris. Nah, untuk Inggris sendiri, Inggris punya 3 istilah penting ya nak ya. Inggris sering disebut Britania Raya atau Great Britain. Yang kedua disebut juga United Kingdom. Yang ketiga disebut dengan kata England. Untuk Britania Raya itu Taza buat bagiannya ya. Britania Raya itu adalah antara Inggris ini nak ya, ibu kotanya London. Kemudian Skotlandia ada di sini, kelihatan? Nah, ini ada Skotlandia. Kemudian Wales. Nah, yang dinamakan Britania Raya adalah satu pulau besar ini. Nah, satu pulau besar ini tidak bisa untuk ini. Kita keliling saja. Nah, ini namanya Britania Raya. Yang Taza kelilingi warna ungu ini disebutannya adalah Britania Raya ungu ini ya. Nah, yang di dalam ini 3 daerah ini 1, 2, 3 atau satu lingkaran ini merupakan sebutan untuk negara Britania Raya. Ini disebut Britania Raya. Kemudian ada sebutan United Kingdom. United Kingdom itu adalah gabungan antara Britania Raya ini, gabungan dari Britania Raya dengan Skotlandia. Nah, keseluruhan Inggris ini berarti adalah United Kingdom. Semua negara, semua wilayahnya itu disebut United Kingdom. Kemudian ada juga sebutan untuk England. Kalau untuk England adalah berarti untuk Inggris ini sendiri ya, wilayah yang ini sendiri. Nah, yang ini, ini England. Jadi ada 3 ya, antara satu tadi Taza bilang Britania Raya, yaitu terdiri antara Skotlandia, kemudian Wales serta England itu disebut Britania Raya. Ya, kalau United Kingdom berarti seluruhan antara Britania Raya dengan United Kingdom. Kalau Inggris berarti hanya satu wilayah ini saja, Englandnya saja. Itu untuk sebutan dari Inggris tersebut. Nah, untuk iklim, karena posisi lintangnya itu, maka iklimnya adalah iklim sedang. Nah, negara ini dikelilingi oleh lautan sehingga memiliki iklim laut dengan ciri sejuk dan basah ya. Karena itu hampir sepanjang tahun Inggris mengalami hari-hari yang sejuk dan musim panasnya min 26,10 derajat Celcius pada musim dingin. Terus curah hujannya itu relatif merata sepanjang tahun dengan rata-ratanya mencapai 1000 mili per tahun. Untuk bentuk muka bumi, wilayah Inggris dibagi 2 ya. Ada yang wilayah bergunung-gunung di bagian utara, kemudian dataran rendah yang bergelombang di timur dan selatan. Jadi yang bergunung-gunungnya di bagian utara, kemudian dataran rendahnya di timur dan selatan. Untuk geologi, Inggris menemukan sumber daya geologi termasuk batu bara yang sangat mendukung di revolusi industrinya ya.
Flora faunanya dia terkenal dengan rusa dan Raja Wali Emas Skotlandia. Rusa dan Raja Wali Emas Skotlandia. Untuk kondisi penduduknya, angka pertumbuhannya hanya 0,4% atau tergolong rendah. Sebagian besar tinggal di daerah perkotaan mencapai 80% dan jumlah penduduknya itu. Kota London merupakan negara yang dihuni oleh sekitar 12% penduduk Inggris, sementara daerah bagian utara seperti Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara itu penduduknya sangat jarang ya. Itu tentang kemudian penduduk asli Inggris itu terdiri antara dua, yaitu bangsa Celt dan bangsa Jerman. Bangsa Celt itu posisinya ada di Skotlandia, Irlandia, dan Wales. Dan bangsa Jerman seperti Anglo-Saxon dan Jute, Denmark dan Norman itu sebagian besar 87% penduduknya berkulit putih, sisanya berkulit hitam dan Asia. Skotlandia merupakan salah satu negara bagian dari Inggris. Skotlandia pernah melaksanakan referendum untuk memutuskan apakah tetap menjadi bagian dari Inggris atau menjadi negara sendiri. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Skotlandia masih ingin menjadi bagian dari Inggris. Bahasa yang digunakan di negara Inggris ini adalah bahasa Inggris ya. Sebagian besar 86,9% penduduknya menggunakan bahasa Inggris. Untuk agama sebagian besar di sini adalah Kristen, sisanya baru Islam, Yahudi, Hindu, Sikh, serta ada yang tidak beragama atau ateis. Sekarang kita bahas tentang Australia lagi. Australia itu iklimnya bervariasi karena wilayahnya sangat luas ya. Nah, Australia terletak pada 3 wilayah lintang tropis, subtropis, dan juga sedang. Wilayah Australia yang masuk lintang tropis antara 11 derajat lintang selatan hingga 23,5 derajat lintang selatan. Lintang subtropis pada 23,5 derajat lintang selatan hingga 35 derajat lintang selatan. Dan wilayah lintang sedangnya adalah antara 35 derajat lintang selatan hingga 40 derajat lintang selatan. Seperti yang kita bahas kemarin di benua Australia, bahwa benua Australia itu memiliki satu negara, yaitu negara Australia, tetapi ada 8 negara bagian ya. Jadi saya ulangi lagi, di benua Australia itu memiliki satu negara yang disebut Australia, tetapi memiliki 8 negara bagian seperti yang kita bahas kemarin sudah ya, bahwa di Australia terdiri ada negara bagiannya Queensland, wilayah utara Australia, Australia Barat, Australia Selatan, New South Wales, Victoria ya, dan ibu kota negara Australianya. Ini menjelaskan tentang iklim, keadaan iklimnya. Ini bentuk muka buminya ya. Setidaknya terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu dataran pantai, dataran tinggi timur, dataran rendah tengah, dan plato. Nah, dataran tinggi timur atau disebut The Great Dividing Range terletak di bagian timur Australia. Wilayahnya itu memanjang dari Cape Walk Peninsula sampai ke Tasmania ya. Ini ada Uluru, merupakan salah satu objek unik berupa batu besar yang menjadi salah satu ikon Australia. Jadi bagi suku aborigin, Ulur ini merupakan tempat keramat ya. Lukisan suku aborigin dapat dijumpai pada gua di Uluru ini yang menceritakan bagaimana dunia itu terbentuk. Untuk flora faunanya, kemarin sudah saya sebut bahwa Australia itu faunanya kanguru ya. Kenapa hanya bisa kanguru? Karena kanguru merupakan salah satu binatang berkantung yang mampu beradaptasi dengan iklim kering. Nah, metabolismenya yang sangat rendah dan sistem produksinya yang rendah menyebabkan tingginya adaptasi dan sebaran binatang itu ada di Australia. Ada juga yang lain
selain dari kanguru, bisa kalian lihat di buku kalian, yaitu ada setan Tasmania, kanguru, kurawong, dan kookaburra, sejenis burung ya. Untuk kondisi penduduk, Australia itu mencapai 23,9 juta dengan angka pertumbuhannya mencapai 1,15%. Jadi jumlah penduduk Australia relatif kecil jika dibandingkan dengan luas Australia yang sangat besar. Kebanyakan sekitar 89% penduduknya itu tinggal di perkotaan. Ini adalah suku aslinya, kemarin pernah Taza bilang ya, suku aborigin. Baik, next kita ke Mesir. Kita pelajari tentang Mesir. Mesir itu ada di benua Afrika. Mesir itu terletak pada 25 derajat bujur timur hingga 36 derajat bujur timur dan 22 derajat lintang utara sampai 32 derajat lintang utara. Di Mesir itu terkenal dengan terusan Suez ya. Terusan Suez diresmikan pada tahun 1869, dibangun oleh insinyur Prancis bernama Ferdinand Vicomte de Lesseps. Terusan ini menghubungkan pelabuhan Said di Laut Tengah dengan Suez yang ada di Laut Merah. Jadi sebelum ada terusan ini, transportasi yang dilakukan dengan memindahkan barang dari kapal ke kendaraan darat dari Laut Tengah ke Laut Merah. Nah, setelah terusan Suez ini ada, maka itu menjadi jalur perhubungan ya, jalur transportasi, sehingga meningkatkan devisa negara di Mesir. Nah, ini bentuknya posisi Mesir itu sangat penting sekali ya. Dia berada di utara benua Afrika, paling atas sekali ya. Nah, terusan Suez ini memperpendek jarak dari Eropa ke negara-negara Asia dan Australia serta Australia. Jadi yang mau ke Asia, ke Australia bisa melewati terusan Suez ini. Sebelumnya orang Eropa mau ke Asia, mau ke Australia itu mereka harus melalui perjalanan laut ya, mengelilingi benua Afrika dulu. Tapi sekarang setelah ada terusan Suez, mereka melewati terusan Suez ya. Untuk iklim di Mesir itu beriklim subtropis dan gurun. Hanya ada 2 musim di Mesir, musim panas yang sangat panas dan musim dingin yang ringan. Cuaca ekstrim itu kadang terjadi di Mesir, baik ekstrim dingin maupun ekstrim yang panas. Ya, itu dikarenakan suhu adanya gurun dan angin barat dari gurun barat. Nah, di Mesir ini memiliki 4 bentuk muka bumi ya nak ya. Yang pertama, Semenanjung Sinai. Semenanjung Sinai itu terletaknya di sebelah timur terusan Suez, berbatasan dengan Israel. Semenanjung Sinai terdiri atas dataran tinggi dan pegunungan. Jadi ada 4 bentuk muka bumi yang ada di Mesir. Yang kedua, Gurun Arabia. Ini merupakan pegunungan yang kasar, sangat tandus dan bergelombang. Posisinya terletak antara Sungai Nil dan pegunungan di tepi Laut Merah. Itu Gurun Arabia. Kemudian ketiga ada Gurun Libya. Gurun Libya ini merupakan sebuah permukaan daratan yang letaknya lebih rendah dari permukaan laut. Gurun Libya. Posisi Gurun Libya berada di sebelah barat dari Sungai Nil. Nanti lihat di peta. Keempat, Lembah Sungai Nil. Nah, Lembah Sungai Nil merupakan dataran rendah yang sangat subur. Karena itu Lembah Sungai Nil menjadi pusat aktivitas pertanian. Mesir tinggal di Lembah Sungai Nil. 98% penduduknya itu tinggal di Lembah Sungai Nil karena daerah itu sangat subur. Di sepanjang Lembah Sungai Nil mereka bertempat tinggal. Dan Sungai Nil ini merupakan sungai terpanjang di dunia ya, dengan panjangnya 5.600 km. Itu untuk Sungai Nil. Ada sedikit wawasan, di sana kan disebut mengapa Laut Merah ya.
Jadi seorang ahli fisika dari Universitas Cambridge melakukan penelitian bahwa Laut Merah itu bukan berarti lautnya berwarna merah ya, tetapi itu dikarenakan pada salah satu pantai di Laut Merah itu ada alang-alang berwarna merah yang dalam bahasa Inggrisnya alang-alang itu red. Namun penduduk setempat mengucapkannya dengan kata red. Karena tumbuh di laut maka Red Sea. Jadi laut merah itu bukan karena berwarna merah, tapi faktanya airnya tampak biru seperti lautan lainnya. Itu untuk Mesir. Untuk jumlah penduduk Mesir itu ada 89,1 juta jiwa. Sekitar 43% tinggal di daerah perkotaan dan 2/3-nya tinggal di lembah Sungai Nil tadi nak, yang sangat subur. Para petani tradisional Mesir disebut felahin. Ada 4 kelompok yang ada di Mesir ya, disebut orang Nubian, cirinya kulit hitam. Orang Hamid, cirinya kulit putih, dia ada di Mesir kuno, dan orang Arab. Untuk agama, 90% di Mesir itu beragama Islam, sisanya 10% beragama Kristen. Karena itu konstitusi Mesir itu berdasarkan dengan hukum Islam. Ya anak Taza, cukup semua 5 negara sudah Taza bahas dari 5 benua. Semoga materinya bisa tersampaikan dengan baik. Selamat belajar ya, mandiri di rumah, terus diulas kembali dan baca buku paket dengan baik. Boleh di like, komen atau share penjelasan Taza supaya kalian bisa terus menyimak pembahasan walaupun hanya melalui daring. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.